Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam teman-teman semua, saudara-saudara kita semua yang selama kurang lebih 24 tahun ya, setia bersama-sama di sini ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Yan juga ya, persinggungan antara Mas Yan dengan Mbah Nun ya. Dan kepada sosok Mbah Nun ya, tentu saja kita semuanya terus mendoakan beliau ya, insyaallah. Dan doa kita yang paling utama adalah mudah-mudahan Allah memberikan atau menakdirkan kembali untuk bersama-sama berada di tengah-tengah kita nanti, insyaallah. Mudah-mudahan kita doakan selalu untuk Mbah Nun beserta keluarganya. Teman-teman semuanya, saudara-saudaraku ya. Dan malam ini sebetulnya persinggungan antara saya juga secara pribadi, yang kalau tadi Mas Yan sejak tahun 98, alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah ya, bersinggungan, artinya bersentuhan, berkomunikasi, melihat secara langsung, menghadiri langsung, itu Mbah Nun ya, sejak tahun 95 ya, sejak tahun 95. Dan saya lihat sini kayaknya wajah-wajahnya ada yang pada tahun itu belum lahir juga kayaknya. Ya. Jadi persinggungan saya bersama dengan Mbah Nun itu ketika saya kuliah di Semarang, ya, di Undip, dan pada waktu itu Kiai Kanjeng, ya, Kiai Kanjeng sudah mulai bergema pada waktu itu, ya, mensyiarkan apa yang disampaikan oleh Mbah Nun. Dan pada saat itu saya betul-betul terkesan sekali ya, persinggungan saya, dan melihat bahwa saya meyakini, entah pada waktu itu keyakinan saya betul-betul yakin, dan memang sepertinya Allah memperlihatkan keyakinan itu, dan saya bisa melihat hal itu sampai dengan hari ini gitu ya. Jadi keyakinan saya pada waktu itu adalah saya seperti bertemu dengan sosok yang unik, ya, sosok yang betul-betul bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang yang mungkin ya, pada saat ini, ketika pada waktu itu saya sendiri datang karena memang diajak oleh seorang kawan, dan dia menunjukkan buku dari Cak Nun, dan ketika saya baca, kok bukunya asik sekali gitu dibacanya gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya menjadi penikmat dari buku-bukunya Cak Nun. Insyaallah teman-teman juga semua di sini pasti menikmati buku-buku beliau, dan tentu saja bukan hanya dinikmati, tetapi diambil saripatinya. Dan mungkin tadi karena disinggung berbicara tentang pendidikan, kalau berbicara tentang Mbah Nun, apa yang Mbah Nun sampaikan, semua dimensi itu sepertinya beliau entah itu hafal, entah itu memahami, entah itu tiba-tiba datang dan beliau sampaikan, dan itu seringkali membuat kita itu seperti tertampar. Ya. Jadi tadi saya ngobrol sebentar dengan Mas Tri, ya, ketika berbicara tentang pendidikan. Ya. Dan persinggungan saya setelah tahun 95 saya selesai, dan alhamdulillah Allah mempertemukan kembali, karena pada waktu itu gonjang-ganjing tahun 97-98, dan pada waktu itu keterkejutan saya adalah ketika menyaksikan beliau ya, di tahun 98 ketika Orde Baru runtuh, dan beliau betul-betul bisa menjadi penyejuk, penenang, dan mungkin bagi beberapa gelintir orang yang tidak memahami beliau, banyak yang salah tafsir dan banyak yang salah paham, bahkan sampai sekarang. Dan saya melihat sendiri begitu, beliau betul-betul
menyayangi Indonesia, mencintai Indonesia, dan mencintai kita semua. Dan itu selalu berkali-kali Mbah Nun sampaikan kepada kita. Ya, dan insya Allah sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, dan kecintaan kita kepada beliau itu semuanya karena Allah. Karena Allah yang memang sepertinya menurunkan beliau ya, di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah itu menjadi penyejuk buat kita. Coba bayangkan, hari ini adalah, saya juga baru ngeh tadi, ya, karena hari ini ternyata libur panjang, ya, sampai dengan Selasa. Di mana ada manusia-manusia seperti ini yang tiba-tiba datang begitu, padahal ini hari libur, bersusah payah, bermacet ria tadi di jalan, dan kemudian datang ke sini. Dan semua tadi juga disampaikan, bukan hanya karena Mbah Nun, tetapi karena kecintaan kita ya kepada Mak Iyah itu sendiri. Dan insya Allah mudah-mudahan Mak Iyah akan terus berjalan dan kita terus bisa menjaganya. Amin insya Allah. Nah, jadi pertemuan dan persinggungan dengan Mbah Nun, alhamdulillah. Jadi setelah sekian lama tidak bertemu, tidak berjumpa, tidak bersua begitu ya. Karena pada waktu itu setelah tahun 98 internet juga ada, tetapi kembang kempis tidak seperti sekarang begitu. Dan akhirnya saya sendiri juga tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Kenduri Cinta ya, dan lain-lain. Alhamdulillah Allah menakdirkan ya, salah satu sekolah kami yang ada di Jogja, ya, Sekolah Kesatuan Bangsa, dan Allah yang menunjukkan sepertinya Mbah Nun dan juga Mbak Fia, ya, anaknya sekolah di salah satu sekolah kami di Yogyakarta. Dan disitulah kami berjumpa kembali, dan alhamdulillah itu di tahun 2011 kalau nggak salah, 2011, 2012, akhirnya terus menerus, dan perjumpaan itu terus menerus, dan alhamdulillah sampai sekarang dengan Cak Nun persinggungannya, dan kami juga, ya, saya sendiri itu diamanahkan oleh beliau. Ya. Jadi saya ini merasa betul-betul sangat terhormat sekali. Ya. Beliau adalah guru saya, dan beliau mengamanahkan putra-putrinya kepada kami. Jadi artinya beliau guru saya, dan saya adalah guru dari anak-anak beliau. Itu merupakan sebuah kebanggaan buat kami, merupakan sebuah kehormatan buat kami. Dan satu hal ya, yang kalau Mbah Nun itu kalau bertemu dengan saya begitu ya, datang ke sekolah, ya, sekolah saya itu ada di Rancamaya, namanya Sekolah Cara Rancamaya. Ini enggak beriklan mas. Ya. Jadi di Rancamaya. Di Bogor ya mas ya? Di Bogor, Rancamaya di Bogor. Ya. 2 putra beliau diamanahkan kepada kami. Ya. Dan saya tidak mau terlalu membesar-besarkan, tidak mau terlalu hiperbolis begitu ya. Bagaimana kami diamanahkan putra-putra beliau. Kebetulan memang sekolah di Rancamaya itu adalah khusus laki-laki, dan kalau putri beliau itu di Jogja. Ya. Dan saya alhamdulillah bisa menyaksikan sendiri ya, bagaimana sebetulnya Cak Nun itu, Mbah Nun itu betul-betul menerapkan sistem pendidikan untuk anak-anaknya sendiri. Begitu. Jadi saya tidak terlalu merasa bahwa telah berhasil mendidik anak-anak beliau. Tidak. Kenapa? Karena memang Mbah Nun sendiri dan Mbak Fia itu sudah berhasil mendidik putra-putranya, putra-putrinya. Dan tadi Mas Tri juga sempat ngobrol begitu ya. Dan yang paling membuat saya itu, bahkan Mbah Nun sendiri ya, sampai tahun lalu sebelum beliau sakit gitu ya, itu di bulan yang sama, di bulan Juni, kami ngobrol ya, di salah satu tempat di Jakarta. Mbah Nun itu masih betul-betul penasaran, ya, penasaran dengan putranya yang bungsu. Ini nggak apa-apa saya ceritain mas, nggak apa-apa ya. Jadi perhatian Mbah Nun terhadap pendidikan, dan nanti mungkin sedikit saya izin membacakan juga ya, karena buku-buku beliau saya please minta tolong betul-betul
buku-buku beliau itu dibaca. Ya. Saya itu kalau membaca buku-buku beliau itu bukan dalam situasi yang tidak tenang, bukan dalam situasi yang gerasa gerusu, justru dalam situasi yang tenang membaca buku beliau. Kenapa? Karena ketika membaca kalimat per kalimat, ya, itu Anda akan betul-betul merasa tertampar. Sudahkah saya seperti ini? Apakah saya sudah melakukan ini? Oh ternyata saya belum. Nanti saya akan bacakan. Ya, ketika tadi masih tanya tentang pendidikan, ternyata Cak Nun itu sudah menuliskan pemikirannya di dalam bukunya. Ya. Mungkin bukunya teman-teman tahu semua itu yang hidup itu tidak ngegas, tidak ngerem itu kan? Hidup itu ngegas ngerem. Nah, tahu ya pasti. Nanti saya bacakan. Jadi ketika saya alhamdulillah cukup dekat dengan putra-putra beliau dan Cak Nun sendiri selalu membicarakan tentang putra bungsunya. Ya, yang bernama mungkin semua pada tahu ya. Siapa namanya? Rampak. Ya. Rampak. Ya. Jadi saya ngobrol dengan Rampak dan tentu saya ya, sebagai guru saya selalu ingin tahu. Saya selalu dengan siswa-siswa saya itu selalu bertanya apa keinginan mereka, apa impian mereka, apa cita-cita mereka. Dan ternyata juga kan orang tua kita kan dulu dari TK selalu nanya, cita-cita apa nak? Dan itu selalu saya tanyakan. Gitu ya. Bukan hanya cita-cita tapi impian, apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu kerjakan nanti. Gitu ya. Dan Cak Nun sendiri belum tahu pada waktu itu kira-kira apa yang akan ditekuni. Ketika saya tanya, dijawab oleh Rampak adalah IT. IT. Dan Cak Nun juga sedikit bingung, kenapa anaknya milih IT. Dan sampai dengan terakhir saya bertemu dengan Cak Nun, sampai dengan hari itu pula, Cak Nun masih belum bisa memahami. Hanya pada satu waktu ketika saya ngobrol dengan Cak Nun, dengan Mbak Fia, dan juga dengan Rampak, kami berempat berbicara tentang rencana apa yang akan dilakukan Rampak. Ketika ditanya dan dijawab IT, dan ditanya alasannya, kenapa? Dengan singkat, padat, jelas dijawab, karena IT itu berbahaya. Pada kalimat itu, Mbah Nun betul-betul bingung. Saya sendiri belum pernah melihat Mbah Nun, Mas Yan, mendengar jawaban dari putranya, itu dalam kondisi bingung. Mbah Nun bingung apalagi saya. Saya juga mikir, lu bapaknya bingung apalagi saya gitu kan. Dan sampai dengan detik itu, ya, itu kira-kira tahun kemarin. Ya. Bukan tahun kemarin, maaf. Itu kira-kira tiga tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Nah, jawabannya kan tidak ketemu. Mbah Nun sampai dengan tahun kemarin terakhir kami ngobrol, bincang-bincang, ada juga Mas Fahmi di situ ya Mas ya. Itu sampai dengan detik itu nggak tahu. Dan tahu teman-teman, jawabannya adalah fenomena yang terjadi saat ini. Padahal itu 3 tahun yang lalu, ketika ChatGPT belum dirilis. Coba teman-teman bisa lihat sekarang bagaimana dunia artificial intelligence, ya, begitu masif pertumbuhan, perkembangannya. Ya, bahkan tidak jarang sekarang, ya, segala bentuk macam hoax ya, bisa diciptakan dari artificial intelligence. Dan pada detik itu pula sampai dengan sekarang akhirnya saya bisa memahami apa yang menjadi jawaban dari Rampak. IT berbahaya. Dan sekarang jawabannya sepertinya terjawab sudah. Ya. Jadi tadi Mas juga sampaikan dan saya selalu ingatkan, ini saya juga mau coba menguji nih. Selama ini kalau Cak Nun bicara, Cak Nun ngomong itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri apa enggak sih gitu ya. Saya mau tanya sekarang, Cak Nun
berpesan kepada kita tentang pendidikan, ya, terutamanya pendidikan di dalam keluarga. Ketika Anda mempunyai atau diamanahkan anak, ya, di dalam keluarga, ya, ada 4 hal yang Cak Nun tekankan. Saya mau tahu ini. Ada yang tahu nggak? Siapa yang mau tahu? Silakan. Yakin Mas, ngerti ya? Ya, ini yakin kayaknya Mas. Ini yang depan-depan kayaknya emang yang murid pinter-pinter ini. Ini biasanya Mas, minumnya anta gitu, benar kita cek gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama itu akhlak. Terus yang kedua disiplin. Ketiga manajemen, akuntansi. Terus yang keempat itu, bentar. Tadi akhlak, disiplin. Nggak jadi dapat hadiah. Tidak dapat motor B694 PYK. Udah lari katanya. Yang terakhir. Yang terakhir adalah yang dijawab oleh Rampak itu sendiri. Jadi itu jawabannya. Jadi Cak Nun kan selalu ingatkan itu kan. Akhlak itu mutlak di dalam keluarga. Ya. Jadi teman-teman di sekian, saya nggak tahu berapa banyak yang hadir ini. Ya. Itu 4 hal itu saja teman-teman ya bisa camkan, bukan cuma dicamkan, tapi dipraktekkan betul-betul di rumah. Saya yakin akan muncul keluarga-keluarga yang betul-betul insya Allah keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Benar, akhlak itu mutlak teman-teman. Dan Cak Nun itu kalau untuk akhlak betul-betul sangat-sangat mutlak beliau sampaikan. Dan alhamdulillah saya bisa melihat itu. Saya tidak membesar-besarkan, tetapi saya bisa melihat itu langsung dari putra-putri beliau. Ya, alhamdulillah saya bisa dekat sekali dengan putra-putri beliau. Dan kemudian yang kedua apa tadi? Disiplin, jelas disiplin. Ya. Disiplin dalam rumah ya jelas sekali, betul ya Mas Ian? Kita kalau nggak disiplin ya Mas Ian misalnya, kalau nggak disiplin nggak mungkin Mas Ian bisa keliling dunia seperti ini. Ya Mas Ian. Saya yakin semua teman-teman juga punya aspek disiplin di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ya. Bayangkan kalau kita nggak ada disiplin di rumah, ya bahkan di sini juga seperti itu. Ya. Disiplin dalam menjaga kebersihan, dalam menjaga ketertiban dan lain-lain, semua itu mutlak sekali harus ada. Dan mendisiplinkan anak-anak itu tentu saja ada banyak cara, ada banyak ilmunya. Ya. Ada banyak pengetahuan yang bisa kita dapat, bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak-anak kita. Dan yang ketiga, ya, Cak Nun, ya, Mbah Nun, matematika, ya, hitung-hitungan, akuntansi. Lah, pokoknya ngarahnya ke sana lah pokoknya. Supaya apa? Ya supaya kita nggak dibodohi, bener. Ya loh. Nah, kalau sekarang kan kita seperti seolah-olah seperti dibodohi terus kan, hitung-hitungannya kan, betul ya? Saya nggak mau nyerempet kemana-mana lah ya. Ngeri soalnya sekarang. Ya Mas Tri. Nggak boleh ya Mas Tri ya. Ya kita sekarang kan selalu pakai bahasa Turki ya. Bahasa Turki. Tadi bahasa Inggris, nanti saya pakai bahasa Turki bingung semuanya tambah ini. Jadi hitung-hitungan itu penting sekali. Ya, kalau kita nggak bisa ngitung ya dibohongin terus, dikadalin terus, dihapusi terus. Ya, Cak pesannya itu. Dan yang terakhir, ini yang pesan betul-betul entahlah. Cak Nun sampaikan ini sudah bertahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang terjadi kan. Bagaimana kalau kita nggak bisa menguasai IT, teknologi? Ya Mas Fahmi ya. Ya forum ya Mbah Nun aja berkali-kali videonya dipotongi terus disalahgunakan, dimanipulasi, pakai IT lah segala, pakai artificial intelligence segala macam ya. Cak Nun itu selalu misu-misu. Misu-misu itu selalu kesel banget gitu loh. Wah, Mas aku ngomong selalu dipotong-potong selalu seperti itu kalau Cak Nun ngomong itu. Tahu wis lah katanya. Wis dosaku biar luntur katanya. Jadi 4 hal ini ya, pendidikan dasar ya, yang Mbah Nun itu sampaikan kepada kita. Coba teman-teman semua yang punya anak, yang mau punya anak, sudah punya anak ya Mas? Belum? Masih jomblo Mas. Masih jomblo. Makanya didoakan kan.
insya Allah mudah-mudahan punya anak ingat itu. 4 hal itu. Ya. Karena dunia betul-betul sekarang sudah berubah. Ya. Anda tidak bisa lagi mendidik anak-anak Anda sesuai dengan zaman kita dulu, nggak bisa lagi. Ya. Seperti Sayyidina Ali sampaikan, ya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nggak bisa kita mendidik anak-anak Gen Z yang sekarang itu dengan cara-cara kita seperti dulu. Gitu ya. Jadi itu, Mas, bahwa pondasi awal yang sebetulnya kalau berbicara tentang dunia pendidikan, saya selalu ingat itu, Mas. Dan saya juga selalu sampaikan hal itu, bahwa itu 4 pondasi yang Mbak Nun sangat sederhana sekali, simple. Ya. Ketika berbicara akhlak, ya otomatis berbicara tentang akidah, berbicara tentang moral, berbicara tentang etika, berbicara tentang attitude, berbicara tentang kepribadian, tentang perilaku, ya kan? Dan semuanya tercakup di situ. Gitu. Dan Cak Nun sudah sampaikan itu. Gitu. Ya ketika berbicara tentang disiplin, ya, itu semua kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mengimprove diri kita setiap hari. Gitu ya. Disiplinkah kita ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita memimpikan sesuatu. Dan itu Cak Nun, Mbah Nun sudah ingatkan kepada kita. Ya. Nah, matematika, kita diajak untuk, Mbah Nun sebetulnya mengajak kita untuk berpikir kritis, Mas. Iya kan? Matematika di dalamnya ada critical thinking. Iya kan? Matematika bukan cuma sekedar 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan berapa? 6. Ya. Matematika itu isinya critical thinking semua. Bagaimana kita bisa berpikir kritis terhadap sesuatu. Bagaimana kita bisa mengkalkulasi sesuatu dengan baik. Bukan cuma sekedar hitungan, tetapi prediksi apa yang akan terjadi. Dan itu matematika. Dan Mbah Nun mengajarkan itu kepada kita dengan bahasa yang sederhana. Ya kan? Kalau bahasa yang bulat-bulat kan pasti sulit ya, kita juga memahami gitu. Dan Mbah Nun itu sudah paham betul dengan siapa beliau berbicara dan bahasanya sangat sederhana dan jelas sekali. Dan yang terakhir adalah IT, pokoknya itu. Ya. Jadi itu Mas Tri sebagai ini dari saya kira-kira. Bahasa Turkinya mana, Mas? Bahasa Turki apa ini? Biar komplit, Mas. Ada yang bisa bahasa Turki? Ada yang bisa? Guyu ya. Aku kalau tanya ini Mas Adi, kalau tanya teman-teman Jawa itu jawabannya cuma ketawa. Bisa bahasa Inggris? Hahaha. Ada yang bisa bahasa Arab? Hah? Terus sampean itu bisanya bahasa apa ya? Mungkin testimoni bahasa Turki, Mas. Testimoni bahasa Turki? Nah. Apa ininya? Untuk ngomongin pentingnya kita itu home sekarang, Mas. Kita itu home. Di Maya ini Kadurcita itu menjadi rumah bagi lagi aku ngomong bahasa Turki piye? Yang penting mlebu Mas, mlebu rekaman, Mas. Bisnya dia aja. Saya tanya, saya ngomong apa nih? Tapi Mas Adi itu yang di Turki akademik di level apa? Saya? Atau bekerja di Turki? Saya nggak pernah kuliah di Turki, pendidikan Turki enggak. Oh, tapi bisa bahasa Turki? Bahasa Turki di sini aja. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Mas Hari. Ada pepatah yang sebetulnya sama dengan pepatah bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Turki ya, ini biar ini aja. İnsan isteyince her şey yapar. Doğru değil mi abi? Amin, langsung Mas, amin. Luar biasa, Mas. Siapa yang amin tadi ya? Dapat motor. Mas, itu yang amin pasti orang Madura, Mas. Pasti itu. İnsan isteyince her şey yapar. Jadi setiap orang kalau punya keinginan, kemauan, itu pasti akan ada jalan. Jadi ketika saya mencoba untuk bisa belajar bahasa Turki, itu karena kemauan saya, keinginan saya. Kenapa? Karena ini saya cerita, teman-teman Turki nggak semuanya bisa berbahasa Indonesia, tidak semuanya bisa berbahasa Inggris, Mas Yan. Jadi ketika ada katakanlah pimpinan saya gitu ya di kantor datang nggak bisa bahasa Indonesia,
nggak bisa bahasa Inggris. Lah, piye? Coba. Ya kan? Ada penerjemah. Penerjemah kadang bikin saya greget. Kok sepertinya apa yang saya sampaikan sepertinya nggak tersampaikan dengan baik. Wis pokoknya embuh. Nggak ngerti saya itu ketika di kantor seringnya. Akhirnya jadi kayak pakai sekarang bahasa isyarat gitu. Gitu. Body language ya. Pakai bahasa isyarat. Nah mulai disitulah akhirnya saya betul-betul saya harus bisa belajar bahasa Turki. Karena saya bicara bahasa Inggris gak paham. Ya udah, satu-satunya jalan saya mengalah dan alhamdulillah mengalahnya saya bisa berbahasa Turki. Jadi teman-teman kalau mengalah itu kadang baik kok. Ya. Kadang orang kan berpikir wah mengalah itu jangan, kita harus nggak boleh mengalah. Enggak, untuk sebuah kebaikan ya seperti yang saya alami, saya mengalah. Saya belajar bahasa Turki, akhirnya saya belajarnya seperti ini. Ini saya nggak tahu ini bisa jadi teknik atau enggak. Mungkin Mas Ian juga mengalami ketika mencoba belajar bahasa Indonesia ya Mas Ian ya. Jadi gini, teman-teman kalau mau bisa belajar bahasa asing, memang betul-betul harus kalau bisa dengan orang asingnya. Ya. Kalau betul-betul mau secara practically, ya, itu bicara praktis sehari-hari. Jadi saya dengan kawan-kawan Turki, ada salah satu kawan saya bilang begini, kamu mau belajar bahasa Indonesia? Ya, saya mau. Oke, saya juga mau belajar bahasa Turki. Saya bilang, kamu bicara bahasa Indonesia, saya bicara bahasa Turki. Kalau saya salah, kamu perbaiki. Kalau kamu salah, grammar atau apa, saya perbaiki. Dan jangan marah ya. Kuncinya itu, jangan marah. Kalau dikoreksi, bukan disalahkan, dikoreksi, itu pokoknya jangan marah. Harus terima. Oh iya, setuju. Di situ. Nah itu salah satu trik. Ya, Mas Ian juga mungkin begitu dulu Mas Ian ya. Belajar bahasa Indonesia dengan teman-teman Indonesia ya kan. Dia bicara, Mas Ian dengarkan, Mas Ian bicara. Ketika dikoreksi tidak marah kan Mas Ian? Ada yang marah, ada yang tidak. Ada yang marah, ada yang enggak. Jadi ya belajar memang harus seperti itu teman-teman. Jadi karena malam ini saya diminta ngomong tentang pendidikan gitu ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi kembali apa yang disampaikan Cak Nun. Nah, ini saya sedikit boleh Mas ya? Apa yang Mbah Nun sampaikan. Ini saya bacakan aja ya karena sulit. Dan mungkin dengan metode seperti ini juga sebetulnya teman-teman harusnya bisa meresapi apa yang Mbah Nun tulis. Jadi betul-betul yang Mbah Nun tulis itu dibaca gitu loh. Ya. Saya nggak tahu berapa banyak teman-teman yang udah baca bukunya dan juga saya baca bukunya Mbah Nun itu sekarang itu justru yang versi e-book yang digital saya bacanya. Karena apa? Kalau yang buku kadang dipinjam hilang. Saya waktu kuliah ya bukunya Cak Nun itu berapa biji buku saya hilang. Dibawa teman, asik nih bukunya, dibaca hilang. Ya alhamdulillah akhirnya sekarang dengan kemajuan teknologi saya baca buku-bukunya Mbah Nun itu lewat playbook ya. Teman-teman bisa tahu semua. Ini saya berbicara tentang ma'iyah ya. Tadi juga disampaikan Mas Ari, kalau dimensi seperti ini itu apa gitu. Tadi bicara tentang pendidikan tinggi, pendidikan dasar, menengah gitu ya, kondisi dan lain-lain. Bola saya nggak mau terlalu banyak bicara tentang itu gitu. Tapi konteks ma'iyah, saya bilang sama Mas Tri, saya tuh mengikuti Mbah Nun dari tahun 95 ya. Dan konsep ini ya, entah ini disebut konsep, entah ini disebut forum, entah ini disebut apalah gitu ya. Ketika bersinggungan dengan dunia pendidikan, saya bilang justru ini adalah pendidikan tinggi yang paling tinggi, Mas Ian. Dan tidak bisa dibandingkan dengan kampus-kampus atau universitas-universitas lain, Mas Tri. Dan kalau kita, mungkin teman-teman semua tahu, ya, tahu universitas terbuka? Ya. Ini adalah universitas terbuka yang sesungguhnya. Ya, tepuk tanganlah semuanya. Ya, kan? Jadi jangan dikira universitas terbuka itu universitas. Ya ini universitas terbuka yang sesungguhnya. Lah semuanya bisa datang kok. Dari segala lapisan. Terbuka kan semua di sini. Ya kan? Mbak Nun tuh kadang suka ngobrol sama saya. Bola Mas iki sopo iki pokoknya uang teko kabeh pokoknya aku ngerti sopo ae iki. Mbak Nun kalau ngomong seperti itu. Ya. Jadi ini universitas terbuka sesungguhnya. Ya.
Dan tidak ada ketergesaan, tidak ada keterpaksaan, tidak ada, saya nggak lihat wajah-wajah yang tertekan di sini. Gitu ya. Wah, yang ketawa itu yang tertekan maksudnya, tertekan secara ekonomi. Kan. Tertekannya nanti fenomenanya kelihatan ketika ada teman-teman bawa kardus. Jadi mereka yang ketawa itu sudah mempersiapkan, Mas. Ya, jadi ini adalah fenomena pendidikan tinggi yang wis saiki kan pendidikan tinggi kan lagi jadi sorotan. Wis aku nggak mau ngomong itulah ya. UKT apa segala macam wis lah pokoknya. Ya. Ini ada UKT-nya Mas di sini Mas. Mbuh Mas. Nggak optimis kita Mas. Loh, ono sing nyinggung UKT soalnya Mas. Ya, jadi ini adalah universitas terbuka yang sesungguhnya teman-teman. Teman-teman yang bicara di sini ya ada Mas Ian, ya ada Mas Sabrang, ya kan, ada siapa gitu. Dan saya selalu mengikuti juga kalau saya nggak bukan kalau saya nggak bisa di sini, nggak bisa datang ya emang. Baru malam ini lagi saya datang gitu ya. Saya selalu mengikutinya di kanal YouTube gitu ya. Ya semuanya bicara pokoknya. Ya terbuka. Lah makanya dibilang pendidikan tinggi ya pendidikan tinggi setinggi-tingginya tuh ini Mas Ian. Universitas terbuka yang sesungguhnya tuh ini Mas Ian. Dan Universitas Indonesia yang sesungguhnya tuh ini Mas Ian. Karena semuanya dari kalangan lapisan, semuanya ada di sini. Ya. Tadi saya ngobrol sama kawan saya, Mas Alvin. Gitu. Udah berapa kali ke sini? 2 kali ya? Baru pertama kali ke sini. Saya bawa ke sini. Saya bilang ini semua dari semua kalangan saya bilang. Ya, saya nggak mau sebutkan posisi jabatannya semua saya bilang. Semua lapisan di sini. Agak kaget juga. Ya. Agak kaget itu melihatnya. Jadi teman-teman ketika berbicara tentang dimensi pendidikan, ya, teman-teman harus betul-betul merasa terberkati, merasa teranugerahkan, merasa betul-betul harus bersyukur ya berada di forum ini. Ya. Dan forum ini wajib kita jaga, teman-teman semua. Wajib kita jaga. Ya. Dan saya sangat terharu sekali, ya, semuanya, ya, pasti semuanya secara jasmani, secara fisik, ya, itu mengharapkan Mbah Nun berada di tengah-tengah kita. Tetapi saya melihat, saya terharu sekali ketika nggak ada Mbah Nun pun teman-teman semua tetap setia hadir di sini. Ya, tepuk tangan buat semuanya teman-teman ya. Saya bacakan ya bukunya dari tulisannya Mbah Nun dan ini saya nggak tahu nih buku ini dibikin tahun berapa ya Mas Fahmi? Hidup itu ngegas ngerem itu nggak tahu itu. Jadi seingat saya tuh bukan tulisannya Canun, tapi kumpulan Maiyahan yang ditulis betul. Gitu. Ke Canun memang seperti itu kan selingnya. Jadi teman-teman saya bacakan ya. Mungkin teman-teman nanti tolong camkan dan kalau misalnya teman-teman ada bukunya dibaca lagi betul. Jadi belajar bisa di mana-mana, tidak harus di sekolah atau institusi resmi secara administratif seperti yang sudah diatur oleh pemerintah. Ketika kita mempersepsikan bahwa belajar itu harus dalam institusi resmi, itu sama artinya dengan kita membatasi diri sendiri. Canun berbicara apa di sini Mbak Nun? Berbicara kita semua. Terbuka ini. Betul kan? Ketika kita bicara masalah pesantren, salah satu lembaga pembelajaran, kita perlu tahu sebenarnya apakah yang menjadi indikator utama sehingga lembaga itu disebut pesantren. Indikator utama sebuah lembaga disebut lembaga pendidikan bukan karena besar gedungnya, kelasnya, atau luas bangunannya. Yang menjadi inti adalah hubungan antara santri dan kiai. Mereka terlibat dalam sebuah aktivitas bernama pendidikan. Kalau diperjelas lagi, pendidikan adalah sebuah mekanisme belajar mengajar, yaitu ada dinamika berlangsungnya ilmu, hikmah atau apapun dari seorang ke orang yang lain. Dalam hal ini dari kiai ke santri, itulah intinya. Jadi Mbah Nun itu sudah menyampaikan ini bertahun-tahun sebelumnya. Ya.
Jadi Mbah Nun itu kalau diajak bicara tentang dimensi apapun, itu pasti nyambung semuanya gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa membaca lagi, membaca ya tulisannya, pemikirannya ya, yang dituangkan dalam buku-bukunya. Ya. Dan ketika dibaca, itu akan terinspirasi semuanya. Makanya saya selalu tidak pernah, saya sendiri ya, saya nggak tahu teman-teman, saya selalu beranggapan bahwa Mbah Nun itu bukan leader. Bukan. Mbah Nun itu inspirator. Beliau menginspirasi. Ya. Karena ucapannya, tindak tanduknya, pemikirannya, ya, tulisannya, apa yang disampaikannya. Ya. Itu kalau tidak menghilami teman-teman, tidak menginspirasi teman-teman, rasanya kok ya teman-teman nggak mungkin berbondong-bondong datang ke sini. Betul kan? Ya. Kalau teman-teman menganggap Mbah Nun adalah pemimpin, ya, pasti teman-teman nggak akan hadir di sini karena beliau nggak ada di tengah-tengah kita. Ya. Kalau ketidakhadiran beliau itu teman-teman anggap sebagai pemimpin, rasanya teman-teman mungkin nggak mau hadir ke sini. Kalau teman-teman semua menganggap beliau adalah pemimpin. Dan saya selalu beranggapan bahwa beliau adalah inspirator, ya, pemberi ilham, ya, yang selalu menginspirasi kita dengan ucapan, pikiran, tingkah laku, ya, semuanya. Ya. Apa yang beliau sampaikan itu, ya itulah, ya, dengan pemikiran-pemikirannya yang, ya kalau dulu seringkali tokoh-tokoh itu bilang embeling lah, nyeleneh lah. Ya kalau saya selalu berpikir bahwa Mbah Nun adalah inspirator buat kita semua. Dan insya Allah sebagai inspirasi, ya, kita harus jaga pemikiran-pemikiran beliau yang semuanya hampir bisa dikatakan selalu, ya mau dibilang out of the box kah, atau sesuatu yang terkadang kita tidak bisa pikirkan, kemudian terucap dan ternyata oh iya. Seringkali seperti itu kan, ketika mendengarkan apa yang Mbah Nun sampaikan. Oh iya ya. Jadi jangan cuma dengerin begitu, enggak. Dan Mbah Nun itu selalu mengajak kita untuk berpikir kritis. Jadi kalau misalnya World Economic Forum menyampaikan future skill, ya salah satunya critical thinking, ya Mas Yan. Mbah Nun itu sudah mengajak kita untuk berpikir kritis sudah bertahun-tahun yang lalu. Sementara World Economic Forum baru mengeluarkan istilah critical thinking itu belum lama belakangan ini. Dan Mbah Nun itu sudah sampaikan itu. Bagaimana kita harus berpikir kritis? Bagaimana berpikir kritis? Berpikir kritis bagaimana dengan fenomena yang ada di sekeliling kita? Bagaimana fenomena yang ada di keluarga kita? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Bagaimana kita bisa menjaga persaudaraan, kebangsaan di dalam negeri kita. Dan Mbah Nun itu adalah penjaga republik ini sejak dulu. Ya, kalau sekarang melihat kondisinya kan semuanya akhirnya ya Mas Fahmi, banyak yang minta maaf, ya, tobat, ya kan, ampun, ternyata benar ya apa yang dikatakan Mbah Nun. Benar nggak? Ya benar. Mbah Nun bukan peramal, bukan dukun, bukan. Seperti saya bilang, pemikir. Ya Mas Fahmi. Ya setelah itu kan kita sempat ngobrol ya Mas Fahmi, lama ya. Setelah kejadian itu, saya ngomong-ngomong ya. Nanti aja. Iya. Jadi itulah sosok Mbah Nun, dan saya menyampaikan ini. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua, ya, Mbah Nun segera diberikan kesembuhan, ya, sehingga bisa bersama-sama lagi di tengah-tengah kita. Dan 24 tahun Ma'iyah itu bukan waktu yang pendek, yang begitu singkat bagi kita untuk menjaganya, karena masih ada perjalanan yang begitu panjang dari Ma'iyah dengan berbagai bentuk macam godaan, cobaan, dan ujian. Yakin saya. Betul ya Mas Fahmi? Ma'iyah ini kan
nggak mungkin sepertinya istilahnya itu ya lempeng-lempeng aja gitu, nggak ada yang iseng, nggak ada yang usil gitu ya Mas Tri ya. Ya pasti ada aja lah tantangannya. Saya selalu beranggapan bahwa itu tantangan. Dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi kita doakan Mbah Nun beserta keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Mas Tri, itu aja mungkin. Kebanyakan nanti pada bosen. Terima kasih Mas Hari.